Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmat sehat kepada kita sehingga pada hari ini kita dapat menjalankan aktivitas pembelajaran seperti biasanya. Anak-anakku sekalian, pada hari ini kita akan membahas materi terkait hormati dan patuhi orang tua dan guru. Yang pertama, pentingnya hormat dan patuh kepada orang tua. Menghormati orang tua sangat ditekankan di dalam Islam. Banyak ayat-ayat Al-Quran yang menyatakan bahwa segenap mukmin harus berbuat baik dan menghormati orang tua. Berikut ini dalil-dalil tentang perintah Allah Subhanahu wa taala, antara lain Bismillahirrahmanirrahim. Wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. Imma yablughanna 'indakal kibara ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahumā uffin wa la tanharhumā wa qul lahumā qawlan karīma. Yang artinya, dan Tuhanmu telah memerintahkan agar kamu jangan menyembah selain Allah, dan hendaklah berbuat baik kepada ibu bapa jika salah seorang di antara keduanya atau kedua-duanya sampai berusia lanjut dalam pemeliharaanmu, maka sekali-kali janganlah engkau mengatakan kepada keduanya perkataan A, dan janganlah engkau membentak keduanya. Dan ucapkanlah kepada keduanya perkataan yang baik, dan rendahkanlah dirimu terhadap keduanya dengan penuh kasih sayang, dan ucapkanlah, wahai Tuhanku, sayangilah keduanya, sebagaimana mereka berdua telah mendidik aku pada waktu kecil. Al-Quran Surah Al-Isra ayat 23-24. Imam Az-Zahabi menjelaskan bahwa birrul walidain atau bakti kepada orang tua hanya dapat direalisasikan dengan memenuhi 3 bentuk kewajiban. Pertama, menaati segala perintah orang tua kecuali dalam kemaksiatan. Kedua, menjaga amanah harta yang dititipkan orang tua atau diberikan oleh orang tua. Dan yang ketiga adalah membantu atau menolong orang tua bila mereka membutuhkan. Adapun hikmah yang bisa diambil dari berbakti kepada kedua orang tua dan guru antara lain sebagai berikut. Pertama, berbakti kepada kedua orang tua merupakan amal yang paling utama. Apabila orang tua kita ridho atas apa yang kita perbuat, Allah Subhanahu wa taala pun akan ridho. Yang kedua, berbakti kepada kedua orang tua dapat menghilangkan kesulitan yang sedang dialami, yaitu dengan cara bertawasul dengan amal soleh tersebut. Dan yang ketiganya, berbakti kepada kedua orang tua akan diluaskan rezeki dan dipanjangkan umur. Berbakti kepada kedua orang tua dapat menjadikan kita dimasukkan ke dalam surganya Allah. Yang berikutnya adalah pentingnya hormat dan patuh kepada guru. Guru adalah orang yang mengajarkan kita sebagai ilmu pengetahuan dan mendidik kita sehingga menjadi orang yang mengerti dan dewasa. Guru adalah orang yang mengetahui ilmu. Dialah orang yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, berikut ini bisa disaksikan bersama-sama. Yang pertama adalah dasar hukum surat Fatir ayat 28. Yang keduanya adalah salah satu contoh kita memuliakan guru dengan mencium tangannya.
Kemudian yang ketiganya adalah dasar hukumnya, yaitu tentang hadis. Nah, berikutnya adalah penjelasan. Guru adalah pewaris para nabi karena melalui guru, wahyu atau ilmu para nabi diteruskan kepada umat manusia. Imam Al-Ghazali menghususkan guru dengan sifat-sifat kesucian, kehormatan, dan penempatan guru langsung sesudah kedudukan para nabi. Beliau juga menegaskan bahwa seseorang yang berilmu dan kemudian bekerja dengan ilmunya itu, maka dialah yang dinamakan besar di bawah kolong langit ini. Ia adalah ibarat matahari yang menyinari orang lain dan mencahayai dirinya sendiri. Ibarat minyak kasturi yang baunya dinikmati orang lain dan ia sendiri pun harum. Siapa yang bekerja di bidang pendidikan, maka sesungguhnya ia telah memilih pekerjaan yang terhormat dan yang sangat penting. Maka hendaknya ia memelihara adab dan sopan santun dalam tugasnya ini. Nah, kemudian apa keterkaitan antara ketauhidan dalam beribadah dengan hormat dan patuh kepada orang tua dan guru berdasarkan surat Al-Isra ayat 23 dan hadis terkait? Di dalam Quran surat Al-Isra ayat 23 terkait berisi perintah bagi umat Islam. Yang pertama adalah larangan berbuat syirik. Kemudian menanggung kehidupan orang tua kita jika telah mencapai usia lanjut. Kemudian yang berikutnya adalah larangan membentak orang tua. Nah, sejauh ini apakah semua syirik merupakan bentuk menyekutukan Allah Subhanahu wa taala dengan sesuatu yang lain sehingga syirik harus senantiasa dijauhi oleh umat Islam? Karena syirik termasuk jenis dosa besar yang berakibat tidak dapat diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, berikut ini adalah firman Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Inna Allah la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. ومن يشرك بالله فقد ضل ضلالا بعيدا. Sadaqallahul azim. Nah, berikutnya adalah keterkaitan antara ketauhidan, beribadah dengan hormat dan patuh kepada guru. Seseorang yang tekun beribadah seperti melakukan sholat 5 waktu dengan tepat waktu, berpuasa Ramadan sebulan penuh, membayar zakat sesuai ketentuan syariat Islam, menunaikan ibadah haji secara otomatis telah menjadikan seseorang menjadi umat Islam yang taat. Seseorang menjadi semakin hormat dan patuh terhadap seorang guru karena seorang guru sebagai pelita kehidupan bagi manusia. Sebaliknya, seseorang enggan beribadah atau beribadah tetapi tidak dilakukan secara khusyuk, ikhlas dan istiqomah karena Allah Subhanahu wa taala. Seseorang dalam hormat dan patuh terhadap kedua orang tuanya. Nah, lalu bagaimana cara kita berbakti kepada guru? Yang pertama yaitu dengan menghormati dan memuliakannya, serta mengikuti nasihatnya. Yang keduanya, mengamalkan ilmunya dan membaginya kepada orang lain. Yang ketiga, tidak melawan, menipu, bahkan membuka aib dari seorang guru.
Yang keempatnya yaitu dapat memuliakan keluarga, sahabat, serta karib guru. Demikianlah materi pembelajaran yang dapat disampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Semoga bermanfaat. Terima kasih dan diakhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.